limit, dan kekontinuan fungsi. Anggota kelompok 1. Arfian Nurul Himam, NIM A12.2022.06926. 2. Eldianang Suhasto, NIM A12.2022.06960. 3. Muhammad Naufal Anabil, NIM A12.2022.06922. 4. Rizka Marsal Sabila, NIM A12.2022.06946. 5. Sumi Widya Saputri, NIM A12.2022.06928. 6. Syifa Devano Danendra, NIM A12.2022.06971. Pengertian. Limit merupakan akar dari ilmu aljabar kalkulus. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Jika fungsi f(x) mendekati L, manakala variabel x mendekati A, maka L disebut limit fungsi f(x) untuk x mendekati A. Hubungan ini dilambangkan dengan notasi limit f(x), x mendekati A sama dengan L, dan dibaca limit fungsi f(x) untuk mendekati A adalah L. Artinya, jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu. Konsep limit. Limit f(x), x mendekati A terdiri atas limit f(x), x mendekati A min, analisis sisi kiri, x mendekati A dilihat dari nilai-nilai x kurang dari A. Limit f(x), x mendekati A plus, analisis sisi kanan, x mendekati A dilihat dari nilai-nilai x lebih dari A. Limit sisi kiri dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar. X mendekati A dari sisi kiri melalui nilai-nilai x kurang dari A. Jadi, jika limit f(x), x mendekati A min sama dengan L min, berarti L min merupakan limit sisi kiri f(x) untuk x mendekati A. Limit sisi kanan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang mengecil. X mendekati A dari sisi kanan melalui nilai-nilai x lebih dari A. Jadi jika limit f(x), x mendekati A plus sama dengan L plus, berarti L plus merupakan limit sisi kanan f(x) untuk x mendekati A. Limit sebuah fungsi dikatakan ada jika dan hanya jika limit sisi kiri dan limit sisi kanannya ada serta sama. Limit f(x), x mendekati A min sama dengan limit f(x), x mendekati A plus sama dengan limit f(x), x mendekati A. Apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tidak terdefinisi. Kaidah-kaidah limit. Yang pertama, jika y sama dengan fungsi x sama dengan x pangkat n dan n lebih dari 0, maka limit x pangkat n x mendekati A sama dengan A pangkat n. Contoh, limit x pangkat 3 x mendekati 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang kedua, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Rumus limit k x mendekati A sama dengan k. Contoh, limit 3 x mendekati 2 sama dengan 3. Yang ketiga, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah
jumlah atau selisih dari limit fungsi-fungsinya. Rumus: limit X mendekati A dalam kurung fungsi X plus minus fungsi G sama dengan limit fungsi X mendekati A plus minus limit fungsi G X mendekati A. Contohnya, limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah dalam kurung X pangkat 3 sama dengan limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah limit X mendekati 2 dalam kurung X pangkat 3 sama dengan 1. Yang keempat, limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Rumus: limit X mendekati A dalam kurung fungsi X dikali fungsi G sama dengan limit fungsi X mendekati A dikali limit fungsi G X mendekati A. Contoh, limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 dalam kurung X pangkat 3 sama dengan limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 dikali limit X mendekati 2 dalam kurung X pangkat 3 sama dengan min 7 kali 8 sama dengan min 56. Yang kelima, limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya dengan syarat limit fungsi pembaginya tidak sama dengan 0. Rumus: limit X mendekati A fungsi X dibagi fungsi G sama dengan limit fungsi X mendekati A dibagi limit fungsi G X mendekati A dengan syarat limit fungsi G X mendekati A tidak sama dengan 0. Contohnya, limit X mendekati 5 dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 25 dibagi dalam kurung X min 5 sama dengan limit X mendekati 5 dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 25 dibagi limit X mendekati 5 di dalam kurung X min 5 sama dengan limit X mendekati 5 dalam kurung X min 5 dalam kurung X plus 5 dibagi limit X mendekati 5 dalam kurung X min 5 sama dengan limit X mendekati 5 dalam kurung X plus 5 sama dengan 10. Yang keenam, limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Rumus: limit X mendekati A dalam kurung fungsi X tutup kurung pangkat n sama dengan dalam kurung limit X mendekati A fungsi X tutup kurung pangkat n. Contoh, limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan dalam kurung kurawal limit X mendekati 2 dalam kurung 1 dikurangi 2X pangkat 2 tutup kurung kurawal pangkat 3 sama dengan dalam kurung min 7 tutup kurung pangkat 3 sama dengan min 343. Yang ketujuh, limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Rumus: limit X mendekati A dalam kurung n akar fungsi X sama dengan n akar limit X mendekati A fungsi X n lebih dari 0. Contoh, limit X mendekati 5 3 akar dalam kurung X pangkat 3 dikurangi X ditambah 44 sama dengan
3 akar limit X mendekati 5 dalam kurung X pangkat 3 dikurangi X ditambah 44 sama dengan 3 akar 64 sama dengan 4. Kekontinuan. Sebuah fungsi X dikatakan sinambung pada X sama dengan A jika 1. Fungsi A terdefinisi. 2. Limit fungsi X mendekati A terdefinisi. 3. Limit fungsi X mendekati A sama dengan A. Fungsi X dikatakan sinambung dalam suatu interval B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C atau B kurang dari X kurang dari C jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut. Fungsi X yang tidak kontinu pada suatu titik di mana X sama dengan A dikatakan diskontinu pada X sama dengan A. Penerapan ekonomi limit. Pernahkah kamu mendengar prinsip ekonomi yang berbunyi menggunakan model sekecil-kecilnya atau minimum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau maksimum? Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan laju perubahan sesaat nilai fungsi dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep limit. Fungsi-fungsi dalam bisnis dan ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung. Bahkan sesungguhnya sebagian besar dari fungsi yang ada merupakan fungsi asinambung, terutama fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk jenis-jenis barang tertentu yang unit dan satuannya selalu diskrit. Begitu pula fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Contoh soal, seorang pedagang menjalankan kebijakan diskriminasi harga dalam penjualan jeruk dengan termin sebagai berikut. Harga 900 per kilogram untuk pembelian sebanyak 5 kg atau kurang. Harga 850 per kilogram untuk pembelian lebih dari 5 kg tapi tidak lebih dari 10 kg. Harga 750 per kilogram untuk pembelian lebih dari 10 kg. Soalnya, apabila harga total dilambangkan dengan Y dan jumlah jeruk dilambangkan dengan X, maka tuliskan fungsi yang menggambarkan soal di atas dan gambarkan kurvanya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu fungsinya. Di soal ada 3 harga, berarti Y sama dengan 900X. Untuk pembelian 5 kg atau kurang, berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Kemudian harga 850 untuk pembelian lebih dari 5 kg tapi tidak lebih dari 10 kg, berarti 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Kemudian harga 750 X untuk pembelian lebih dari 10 kg, berarti X kurang dari 5. Kemudian yang terakhir kita gambar kurvanya dengan cara buat diagramnya. Y sebagai rupiah dan X sebagai kilogram. Tulis angka 5 kemudian 10 lalu 4.500 dan 8.500. Lalu kita gambar kurvanya sesuai dengan fungsi tadi. Sekian tugas dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.